어찌 되겠습니까? 나부터 웬 소린가? Halo kawan tentang film, selamat datang di channel tentang film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Time Sleep Dr. Jin. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-16, silahkan nonton dulu. Linknya sudah saya siapkan di kolom komentar. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang datang ke masa Joseon. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Film kita diperlihatkan saat Pangeran Leha dijamu oleh Chong Hong dan juga Jopal. Di sini Jopal menceritakan masa lalu Pangeran Leha. Kemudian Pangeran Leha sedikit mengancam Jopal dan Jopal pun meminta maaf kepada Pangeran Leha. Ternyata Pangeran Leha hanya bercanda dan menyuruh Jopal menjadi kelas militer ranking 4 di istana. Hal ini membuat Jopal sangat senang. 무엇을 주랴? 내 첩실 자리를 주련? 마음의 주인은 따로 있단 소리로구나. Saat itu Pangeran Leha bertemu dengan Yongwi. Yongwi menyarankan jika merekrut Kyungtak, dan ternyata ide tersebut disetujui oleh Pangeran Leha. 김경탁 총사관입니다. 이번에 우리 쪽 사람으로 만드는 것이 어떠십니까? Lalu di tempat Tuan Kim sedang menyarankan jika mencuri segel kerajaan, sehingga nantinya saat dilantik rajanya tidak memiliki legalitas secara kerajaan. Namun hal ini ditentang oleh Kyungtak. Kemudian Kyungtaklah yang disuruh oleh Tuan Kim untuk mengambil segel kerajaan itu sendiri, dan hal itu akhirnya disetujui oleh Kyungtak. 알겠습니다. Saat Kyungtak sedang minum-minum, lalu ditatangi oleh Yongwi. Dan di sini mereka pun berbincang-bincang tentang masa lalu mereka dan juga masa yang akan mereka hadapi ke depannya. Kemudian Yongwi pun mengajak Kyungtak untuk bergabung bersamanya. Namun hal ini tetap ditolak oleh Kyungtak. 칼을 겨누고 진정으로 구분이 자넬 아들로 생각해 주거라. 하지만 모두 이렇지. Saat malam tiba, Kyungtak bersama ajudan kepercayaannya mendatangi kediaman Ibu Suri dan bersiap untuk melancarkan aksinya untuk mengambil segel kerajaan dari dalam kamar Ibu Suri. Saat Kyungtak keluar, ternyata ketahuan dan pengawal kerajaan itu dibunuh oleh ajudan Kyungtak. Lalu mereka pun membawanya pergi. Saat pagi tiba, acara penobatan pembina raja pun diselenggarakan. Saat itu segel kerajaan sudah dihadirkan, dan saat Myungpok membuka kotaknya, ternyata segel kerajaan itu masih berada di situ. Hal ini membuat kubu Tuan Kim sangat kaget, karena segel yang mereka dapat adalah segel palsu. 분명 Ternyata pada saat malam tiba, Kyungtak memberikan segel palsu kepada kubu Tuan Kim dan dirinya datang ke tempat Yongwi lalu menyerahkan segel kerajaan yang asli kepadanya.
Saat itu Yongre sedang belajar mengoperasi dengan tabib Heo dan juga tabib Jin. Namun ternyata gagal dan dirinya meminta izin untuk keluar sebentar. Saat di luar, Yongre bertemu dengan Kyungtak. Kyungtak memberi selamat kepada Yongre dan menyuruhnya menjadi tabib terbaik di seluruh Joseon. Kemudian Kyungtak pun pergi begitu saja. 정신이 드는구려. 다시 해보겠어. Saat di tempat Ibu Suri, ternyata Ibu Suri memberikan gulungan kertas yang berisi para calon pegawai istana kepada Pangeran Leha untuk ditinjau kembali. Kemudian saat sampai di tempat Pangeran Leha, dirinya kesal dengan itu karena isi dari gulungan tersebut adalah semua keluarga Ibu Suri. Di sini Yongwi menjelaskan kepada Pangeran Leha jika tidak boleh menganggap remeh Ibu Suri. Namun Pangeran Leha mempunyai caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Saat itu Tuan Li datang menemui tabib Jin dan meminta kepadanya untuk melakukan pengecekan terhadap istrinya yang tengah hamil. Tabib Jin pun menyanggupinya. Saat itu tabib Jin dan juga tabib Heo memeriksa istri Tuan Li, dan ternyata tabib Jin menemukan sedikit masalah dengan bayinya karena bayinya terbalik. Namun tabib Jin menjelaskan jika itu tidak akan apa-apa. 된 것이요? 그럼 위험한... 걱정하지 마십시오. 알겠어. Saat pagi tiba, Ibu Suri meminta Pangeran Leha untuk menyebutkan siapa saja yang akan menjabat sebagai pegawai istana. Dan ternyata apa yang sudah dituliskan Ibu Suri waktu itu tidak ada yang disebutkan oleh Pangeran Leha. Hal ini membuat Ibu Suri tidak senang. 길제 경조판서 심재철 Saat di kediamannya, Ibu Suri sangat marah dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu Pangeran Leha pun datang di kediaman Ibu Suri. Dan Pangeran Leha menjelaskan apa yang sudah dirinya lakukan tadi. Namun Ibu Suri masih belum terima dengan penjelasan dari Pangeran Leha. Pangeran Leha pun meyakinkan dan menjelaskan dengan lebih mendalam sehingga membuat Ibu Suri luluh. 듣고 보니 대가가 성미가 불같기는 해. 성은이 망극하옵니다, 마마. Saat itu tabib Jin datang menemui Pangeran Leha dan menyerahkan surat yang isinya adalah sejarah yang tabib Jin ingat. Namun meminta untuk tidak membukanya sekarang dan dibuka saat tabib Jin sudah kembali ke masanya. Tabib Jin juga mengingatkan Pangeran Leha untuk tidak mengabaikan pemeluk Katolik dan juga pengemis. Pada saat malam hari, Ibu Suri mengundang Tuan Kim untuk menemuinya. Dan Ibu Suri menjelaskan jika ingin bekerja sama dengan Tuan Kim dan membagi istana menjadi dua, yaitu kubu Tuan Kim dan juga kubu Ibu Suri. Lalu mereka pun membuat perjanjian tertulis. 사이좋게 나눠야지. 말로만요? Pangeran Leha mendapat informasi dari Yongwi dan juga Kyungtak jika Ibu Suri dan juga Tuan Kim sedang mempersiapkan penerus tahta yang baru. Hal ini membuat Pangeran Leha murka. Saat itu Daegun memberitahu kepada Tuan Kim jika Kyungtak telah berkhianat kepada klannya. Lalu saat itu Kyungtak pun datang dan Daegun keluar. Tuan Kim berpura-pura memarahi Kyungtak. 알고 있습니다. 뭔 길이드냐? Lalu kita dibawa pada saat Kyungtak pulang mabuk-mabukan. Tuan Kim memang mempersiapkan
Kyungtak untuk memata-matai Pangeran Leha dengan cara berpura-pura bergabung dengan kubunya Pangeran Leha. 너만이 아니고 대견이도 마찬가지. 이해를. Kemudian kita dibawa di mana istri Tuan Li sedang melahirkan. Tabib Jin pun datang untuk membantu persalinannya. Saat itu Tabib Jin langsung keluar dari kamar itu dan menemui Tuan Li. 열린 가능성은 희박하다. 그럼 어찌해야 하는가? Dirinya memberitahu jika anaknya yang di dalam kandungan itu sungsang. Hal ini sangat berbahaya terhadap ibunya dan juga sang bayi. Tabib Jin memberitahu jika Tuan Li harus mengikhlaskan bayinya. Namun Tuan Li tetap bersikukuh untuk bagaimana cara menyelamatkan bayi dan juga istrinya. Tabib Jin menyarankan untuk melakukan operasi sesar. Namun obat bius yang ada dapat mengancam nyawa bayinya dan harus mengeluarkan bayinya tanpa harus melakukan pembiusan. Kemudian Yungre memberitahu jika istri Tuan Li bersedia untuk dioperasi. Kemudian Tuan Li datang menemui istrinya. Tabib Jin menjelaskan kembali jika tidak dapat menggunakan obat bius. Namun istri Tuan Li tetap ingin melakukannya dan meminta tolong untuk menyelamatkan bayinya. Saat itu Tabib Jin pun bersedia untuk melakukan operasi. Kemudian operasi pun telah siap. Saat di luar, Pangeran Leha berbincang dengan Tuan Li tentang keselamatan bayinya dan Pangeran Leha bilang jika bayinya akan dilahirkan di keluarga yang akan segera dituduh melakukan pemberontakan besar. Hal ini membuat Tuan Li kaget. Lalu Pangeran Leha membuat penawaran kepada Tuan Li. Dan Tabib Jin bersiap untuk melakukan operasi. Lalu film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.